Halo guys, jumpa lagi sama kita Rika dan Ina Talks. Nah, kita berjumpa lagi nih. Kita datang untuk ngobrol keseharian kita yang relate dengan kehidupan kita masing-masing. Kita saling sharing, kita saling bertumbuh dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui bersama. Jadi gimana kalau dari kita nih, atau dari Tika nih, apa yang keresahan hingga saat ini? Jadi aku punya cerita nih Kak. Intinya adalah aku punya satu kejadian dengan seseorang. Nah, dia itu kalau marah itu tuh kata-katanya suka nyelkit gitu, menyakiti hati gitu. Jadi ada kan orang yang kalau misalnya marah itu meluapkan ke orang-orang sekitarnya gitu. Dan itu membuat orang-orang sekitarnya itu merasa kayak sakit hati. Dan saat itu yang aku rasain ya kan dia itu berkata kayak gitu tuh nggak sadar gitu, mungkin positif thinkingnya nggak sadar. Nah besoknya ketemu lagi kayak ya udah biasa aja, nggak terjadi apa-apa gitu, kayak tanpa ada kayak maaf ya kemarin gini tanpa ada kata itu. Tapi menurutku kata-kata maaf dari dia tuh sebenarnya juga menurutku nggak perlu juga sih, soalnya kan buat apa kalau dia juga nggak sadar sama kesalahan dia gitu sih. Jadi kayaknya ada cerita apa gitu. Belum sembuh orang bisa aja ya kan? Iya, lagi sakit nih makanya bisa aja, jadi gak usah pikirin ya kan? Cuek aja gitu ya. Pasti pernah sih, pasti kan yang namanya, mungkin aku juga pernah menyinggung perasaan orang yang enggak, yang menurutku biasa aja kan. Kadang tuh ada tingkat orang lagi sensitif, makanya kalau kita lagi ada atau gimana, lagi nggak bisa nih, nggak memungkinkan kita bertemu orang banyak, yang meninggal gitu. Atau kalau ketemu udah jangan banyak bicara deh gitu, karena tingkat sensitif orang tuh beda-beda, apalagi cewek-cewek nih kalau lagi dapet, waduh mood swing gitu kan. Jadi mending jangan gitu. Dan kalau mungkin kita sama-sama cewek, oh iya emang dia lagi periodnya nih gitu, wajar dia jangan gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi mungkin kita orangnya lagi sensitif, biasa aja. Nah tapi lagi sensitif ya bisa menyinggung hati orang gitu, yang nggak harus orang lain. Ya pasti aku pernah juga nyakitin orang gitu, pasti aku juga pernah disakitin. Tapi ya itu kayak pengalaman Tika kan, tak tahu orangnya besoknya biasa aja, padahal nih hati masih sakit gitu. Ya kalau bisa ya kita ya jangan diambil hati juga, orangnya aja yang nyakitin nggak peduli kan, kita juga nggak peduli kan gitu. Jadi kayak itu ibaratnya kayak memaafkan orang yang tidak pernah minta maaf. Betul. Ya kan? Karena kita mending berdamai sama diri sendiri sih ya. Iya sih, betul. Karena banyak sih orang kayak gitu. Ya mungkin dari kita lagi salah satunya salah tiganya, salah empatnya bisa jadi kan. Jadi nggak melulu orang lain ya, kita juga bisa menyakiti sih sebenarnya. Lagi hal-hal kayak ucapan tuh, lidah ini bahaya. Ya udah kalau ngomong seperlunya aja gitu. Kalau yang lagi nggak itu, daripada merusak suasana, nggak ikut nih, ya kan? Benar. Kalau udah ngerasa seperti itu tuh, tapi kalau nggak mungkin kan udah jangan banyak interaksi, jangan banyak ngomong gitu. Tapi emang kadang ngeliat orang yang kayak gitu, yang paling aneh ya kalau di aku ya, orangnya mudah ceplas-ceplos, tapi orangnya mudah juga tersinggung. Itu kayak aku kayak gitu ya, kok bisa gitu. Itu tuh sih yang bikin aku kayak ada gitu kayak gitu ya. Ya ada. Jadi kayak harusnya ya pikiranku harusnya orang seperti itu nggak akan mudah tersinggung gitu. Ternyata nggak ngaruh gitu. Pikirku kalau orang cuma siplos ya orangnya santai gitu. Ternyata juga ada yang mudah sensitif gitu. Ternyata orangnya saat diperlakukan seperti itu ternyata senyum juga. Kalau dari kita ya memaafkan orang yang tidak pernah minta maaf, ya itu seperti itu. Ya orangnya orang nggak mikirin. Iya sih, dan kalau misalnya kalau dia nggak minta maaf ya udah gitu, maksudnya ketenangan gitu kan kita yang ngatur gitu ya. Jangan sampai orang lain, misalnya nih kita jadi kepikiran kok dia kayak gitu ya gitu, kok dia nggak minta maaf ya, ya udah gitu, buat apa gitu. Iya. Padahal kalau kita mikirin kapan orang minta maaf tuh nggak mungkin.
itu jangan terjadi. Nggak semua orang sesensitif itu yang merasa wah kayaknya aku keterlaluan di omongannya itu. Nggak semua orang seperti itu. Jadi baik ya itu kalau memaafkan karena nggak pernah minta maaf itu sebenarnya untuk diri sendiri sih, untuk berdamai. Iya, untuk berdamai. Kalau dipikirin terus ya nggak menunggu kan ada kan orang saling diem kenapa ya? Iya. Padahal kamu buat sendiri. Ya kan? Iya sih. Ngapain pusing gitu. Mungkin aku dulu di fase itu ya. Tapi kalau kayak sekarang mah aduh nggak ada. Benar kayak gitu. Tapi enggak. Kalau dulu aku pernah punya namanya sahabatku dulu tuh waktu SMA kita tuh saling tahu nih mungkin karena bestie ya jadi tahu nih tapi kami tuh nggak ada yang saling ego gitu mempertahankan jadi kapan kita nggak harus nih kita yang salah kita yang harus minta maaf enggak jadi kapan punya aku masih butuh berteman gitu kan kayak aku nggak mungkin nih orang dia sahabat aku masa aku mau selama apa aku nggak pas aku nggak kuat nih bersahabat nggak teguran gitu nggak bakal lama nggak sehari nggak jadi kayak pulang dari sekolah ini SMS minta maaf gitu terus kalau ada minta maaf gitu kita langsung sama-sama kayak iya aku juga minta maaf aku kan tadi gitu jadi di situ ya makanya kalau nggak cocok ya nggak usah banyak distraksi sebenarnya kan antara cocok dan nggak cocok setiap orang itu ya jadi pokoknya jangan berharap maaf dari orang sih kadang orang suka berharap itu kan tapi sebenarnya tuh malah nyakitin diri sendiri benar malah nggak damai ya iya malah damai guys jadi kita harus belajar memaafkan seseorang yang nggak pernah minta maaf lebih sebenarnya untuk menyelamatkan diri sendiri sendiri kalau nggak cocok ya udah itu ya kalian ada nggak sih kejadian dia salah tapi dia tidak meminta maaf gitu. Komen di bawah. Bye